Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatihul Amin Abdullah selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Pada hari ini saya Subhan Fajri sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada siang ini, yang akan dibicarakan mengenai sistematika metode sejarah. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu, yaitu 1. Hasnul Yakin, 2. Sugianto, yang ketiga Syafril Ahmadullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan tentang metode heuristik. Metode heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuristein, yang berarti memperoleh. Menurut G.J. Reyani, heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, tetapi bukan ilmu. Oleh karena itu, heuristik tidak mempunyai peraturan umum. Suatu prinsip di dalam heuristik, sejarawan harus mencari metode primer. Metode primer dalam pengertian sejarah dapat diklasifikasikan menjadi sumber dokumen, yaitu keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Contoh, prasasti, kronik, piagam, dokumen, laporan, arsip, dan surat kabar. Dan yang kedua, sumber korporal, yaitu benda-benda peninggalan zaman yang lampau. Contoh, bangunan, arca, perkakas, fosil, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber lisan, yaitu keterangan langsung yang didapat dari pelaku atau saksi suatu prasejarah. Contoh, cerita dari seseorang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnul Yakin dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistematika metode sejarah, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama mengenai metode heuristik atau pengumpulan sumber. Jadi saya selaku pemateri kedua akan menyampaikan materi mengenai metode verifikasi atau kritik saran. Setelah sumber dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah penulis melakukan penyaringan secara kritis terhadap sumber yang telah diperoleh, terutama terhadap sumber-sumber primer, agar terjadi fakta yang menjadi pilihannya. Langkah inilah yang disebut kritik sumber, baik terhadap bahan materi maupun sumber substansi. Jadi, setelah beberapa sumber dikumpulkan, maka perlu adanya metode verifikasi atau kritik saran. Mengapa demikian? Untuk mendapatkan kejelasan keamanan sumber-sumber tersebut. Di sini dalam buku Samsudin 2007 halaman 133 terdapat 5 pertanyaan yang harus digunakan untuk mendapatkan penjelasan keamanan sumber-sumber tersebut. Yang pertama, siapa yang mengatakan itu? Apakah yang terjadi? Apakah dengan satu atau cara lain kesaksian itu telah diubah? Apakah sebenarnya yang dimaksud oleh orang itu dengan kesaksiannya? Apakah orang yang memberikan kesaksian itu seorang saksi mata yang kompeten? Apakah ia mengetahui fakta? Apakah saksi itu mengatakan yang sebenarnya dan memberikan kepada kita fakta yang diketahui itu? Jadi, di sini perlu adanya metode verifikasi tersebut untuk mengetahui kejelasan dan keamanan dari beberapa sumber yang telah dikumpulkan. Setelah beberapa sumber itu dapat kita dikritik atau dicari kebenarannya, maka setelah itu ada metode interpretasi atau analisis fakta sejarah, di mana metode interpretasi ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya atau materi ketiga,
Dan mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan mengenai metode verifikasi atau kritik saran. Saya harap teman-teman semua bisa memahaminya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri Rahmatullah dari kelompok 6. Kali ini saya akan melanjutkan metode interpretasi atau disebut juga dengan analisis fakta sejarah. Sebelum sampai pada tahap historiografi, terlebih dahulu fakta sejarah tersebut digabung berdasarkan subjek kajian. Tahap ini merupakan tahap penafsiran terhadap sumber-sumber yang disaring dan diidentifikasi melalui proses kritik ekstrem dan intem, yaitu berupa fakta yang telah didapatkan tersebut kemudian disusun, diolah, dan ditafsirkan oleh peneliti sehingga peneliti dapat menguji kebenarannya. Metode interpretasi sejarah memang pada umumnya memang diarahkan kepada pandangan para ahli filsafat sehingga sejarawan bisa mendapatkan kemungkinan jalan pemecahan dalam menghadapi masalah historis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Fajri dari kelompok 6. Saya di sini pemateri yang terakhir, yaitu tentang metode historiografi atau penulisan sejarah. Dari proses penelitian ini adalah historiografi kegiatan disebut merupakan tahap akhir dari metode penelitian sejarah. Penulis merupakan seluruh hasil penelitian dalam bentuk tulisannya karya ilmiah menurut Ismaon. Historiografi berarti melukiskan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang terjadi pada waktu yang telah lalu yang disebut sejarah. Historiografi juga menggambarkan pemikiran penulisan yang diawali dengan tahap heuristik, kritik, sumber, hingga interpretasi yang merupakan hasil penelitian di lapangan, yakni tentang Afrika Selatan di bawah pemerintah Presiden Nelson Mandela. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.